Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini, mengawali minggu yang baru ini untuk kita dan juga mengawali aktivitas kita. Mari kita bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan secara bersama-sama pada hari ini yaitu yang tertulis di 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kisah nyata yang boleh saya baca Bapak Ibu. Ada seorang pemuda yang merupakan mantan narapidana di daerah Aleppo. Dia merupakan seorang yang boleh mengalami keadaan yang terpenjara oleh karena orang yang membenci dia. Lalu ketika dia keluar dari penjara, dia bertekad di dalam hatinya untuk membalaskan dendam dan hendak berencana untuk membunuh orang yang boleh menjebloskan dia ke dalam penjara. Tetapi ketika dia pulang atau keluar dari penjara, dia bertemu dengan seorang pekabar Injil, lalu menawarkan kepada dia, memberikan kepada dia, yaitu kitab suci, Alkitab yang boleh dibawa. Ada Alkitab yang ukurannya kecil, bisa dibawa kemana-mana. Suatu malam ketika dia tertidur pulas di bangku di mana dia duduk, dia tertidur pulas, tanpa sengaja dia menjatuhkan kitab suci kantong ini, lalu dia terbangun dan melihat tulisan dalam buku kecilnya ini, yaitu Alkitabnya ini. Dia membaca Injil Matius yang bertuliskan, Bapak Ibu, kamu pernah mendengar, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dia membaca ayat ini Bapak Ibu, lalu dia tertegun. Dia mengingat rencana dia itu, yaitu ketika hendak mau membunuh orang yang dibencinya. Dia berkata di dalam hatinya, bagaimana mungkin ayat ini dapat menegur aku? Lalu dikatakan di sana, kamu pernah mendengar firman Tuhan, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Dia bergumam, sedangkan orang yang marah terhadap saudaranya pun harus dihukum, apalagi membunuh. Dia semakin gelisah, dia semakin tidak tenang, lalu diingatnya dan kemudian dia membaca kembali ayat yang tertulis. Dikatakan di sana, datanglah semua kepadaku yang lemah letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia baca lagi firman Tuhan, dia baca lagi firman Tuhan, dia semakin memiliki kegelisahan yang baik, yaitu dia memiliki suatu tekad menjadi manusia baru. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Allah itu memanggil kita kepada kehidupan yang kudus. Setiap kita mendengarkan firman Tuhan itu mengajarkan dan memanggil kita kepada kehidupan yang kudus, yaitu hidup yang baru. Lalu ketika si pemuda mantan narapidana itu semakin membaca firman Tuhan, dia semakin dan memahami dan mau memaafkan orang yang telah mengkhianati dia, orang yang telah menjebloskan dia ke dalam penjara itu, Bapak Ibu. Lalu dia menjadi manusia baru, dia tidak lagi mengingat dendamnya dan bahkan berencana membunuhnya pun tidak lagi dia lakukan. Firman dapat mengubah orang.
Maka dalam firman Tuhan untuk kita pada hari ini dikatakan, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Panggilan kudus yang disampaikan oleh Allah kepada kita Bapak Ibu, yaitu ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kita mau ditegur, kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita atau si pemuda itu terselamatkan jiwanya, dia tidak berencana lagi membunuh Bapak Ibu. Itu bukan perbuatan dia, tetapi maksud dan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan menyelamatkan jiwa dari si pemuda tadi itu. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan meminta kita dan mengharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang hidup baru, pribadi yang terus memahami panggilan hidup kudus itu, yaitu hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup baru. Saat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan menginginkan kita hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun berganti tahun. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang semakin baru, pribadi yang semakin mengerti dan memahami firman Tuhan, pribadi yang semakin memahami makna panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudariku hidup dalam kekudusan dan panggilan kudus itu, yaitu hidup baru hari demi hari. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengingatkan kami kala kami dipanggil untuk hidup kudus melalui firman Tuhan, saat kami memiliki kesakitan hati atau akar-akar kepahitan di dalam diri kami, biarlah kami mampu untuk dapat saling mengampuni. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya kami hidup dalam damai sejahtera, sekalipun Tuhan orang-orang yang mungkin ada yang menyakiti kami, tetapi kami melalui firman-Mu, melalui panggilan kudus ini, Engkau kiranya mengubahkan kami, memberikan kami hidup yang baru. Berkati seluruh jemaat-Mu ini Bapa dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.